Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Apakah Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat? Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kepada ketua silakan memimpin doanya terlebih dahulu. Baik, selanjutnya Ibu akan memeriksa kehadiran Ananda semuanya. Apakah ada Ananda yang tidak hadir? Jika tidak ada, baiklah, pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang perdagangan internasional. Sebelum Ibu menjelaskan apa itu perdagangan internasional, apakah Ananda semua mengetahui apa itu perdagangan internasional? Ya, jika tidak tahu, maka Ibu akan menjelaskan apa itu perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang berdasarkan kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud yaitu antar individu dengan individu lain, antara individu dengan suatu pemerintahan, antara negara dengan negara lain. Maka itulah yang disebut dengan perdagangan internasional. Selanjutnya yaitu manfaat perdagangan internasional. Dapat Anda lihat ada beberapa manfaat perdagangan internasional. Yang pertama yaitu memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi oleh negara sendiri, yaitu dikarenakan faktor geografi, iklim, tingkat penguasa iptek. Manfaat perdagangan internasional selanjutnya itu adalah memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Memperoleh keuntungan yang didapat atau diwujudkan oleh spesialisasi, yaitu walaupun suatu negara dapat memproduksi suatu barang yang sama sejenisnya dengan hasil produksi yang sejenis, namun ada kalanya lebih baik apabila suatu negara tersebut mengimpor barang tersebut dari negara lain. Manfaat yang ketiga adalah memperluas pasar dan menambah keuntungan. Fakta di lapangan, banyak penguasa yang tidak menjalankan mesin atau alat produksi yang mereka miliki, sebab mereka khawatir akan terjadi kelebihan produksi yang mengakibatkan turunnya harga barang produksi yang mereka produksi. Selanjutnya, transfer teknologi modern. Manfaat perdagangan internasional adalah memungkinkan suatu negara menjalankan teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara yang dilakukan oleh negara lain untuk melakukan manajemen yang lebih modern. Baiklah, sebelum Ibu melanjutkan materi berikutnya, apakah Ananda semua memahami apa yang telah Ibu sampaikan? Ya, materi selanjutnya yaitu kebijakan dalam perdagangan internasional. Kebijakan yang pertama yaitu kebijakan dalam bidang ekspor. Kebijakan yang ada di dalam bidang ekspor yang pertama yaitu ada tarif. Yang kedua ada subsidi. Yang ketiga ada dumping. Yang keempat ada diskriminasi harga. Kebijakan yang kedua yaitu kebijakan dalam bidang impor. Kebijakan dalam impor ada dua. Yang pertama adalah kebijakan larangan impor yang berlebihan. Yang kedua, kebijakan kuota pembatasan mutlak terhadap jumlah barang atau fisik suatu barang. Materi selanjutnya adalah faktor pendorong perdagangan internasional. Faktor pendorong perdagangan internasional yaitu ada 8. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, perbedaan sumber daya manusia. Yang ketiga, keuntungan dari adanya spesialisasi. Yang keempat, selera atau diferensiasi produk. Yang kelima, perbedaan teknologi. Yang keenam, kemampuan negara memproduksi barang atau jasa. Yang ketujuh, perbedaan biaya produksi. Yang kedelapan, perbedaan sosial dan budaya suatu negara. Selanjutnya adalah faktor penghambat perdagangan internasional. Faktor penghambat perdagangan internasional yang pertama yaitu adalah kebijakan proteksi oleh pemerintah. Yang kedua, agresiasi mata uang dalam negeri. Yang ketiga, kualitas sumber daya yang rendah. Yang keempat, perbedaan sistem pembayaran. Yang kelima, terjadinya peperangan. Yang keenam, proteksi wilayah regional. Yang ketujuh, jarak antar negara dan biaya transportasi. Baiklah, hanya itu materi tentang perdagangan internasional yang dapat Ibu sampaikan. Ibu harap Ananda semua dapat memahami apa yang telah Ibu sampaikan. Semoga
Anda semua melakukan atau melaksanakan ujian dengan nilai yang terbaik. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.